Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan 55 channel motor ya. Kali ini kita mau menunjukkan cara memperbaiki rem depan pada motor Beat yang ngelos ini kayak gini teman-teman. Nah, ini tuh Beat kombi brake ya teman-teman. Harusnya kalau motor kombi brake itu ini tuh ditekan pasti enak. Tapi ini los ya teman-teman. Nah ini ya, Beat injeksi kombi brake. Nah remnya tuh nggak berfungsi teman-teman, nggak berfungsi padahal olinya masih banyak. Terus ini dispatnya juga masih tebel. Ini ya, dispatnya masih tebel, cuman nggak kelihatan nih, tapi kalau pakai mata ini jelas kelihatan masih tebel ya, kombi brake. Oke, sekarang kita tekan tuas yang belakang. Harusnya sininya itu gerak teman-teman. Ini ya, kita tekan tuh, dia ikut gerak. Kalau ditekan yang sini nggak berfungsi. Nah, cara memperbaikinya kayak gimana? Simak terus ya. Oke ya teman-teman, ini udah kita lepas baut-bautnya. Nah ini kan olinya masih banyak tuh, olinya masih banyak, tapi sininya tuh nggak berfungsi teman-teman. Nah setelah kita cek tadi ternyata ini master remnya itu macet ya teman-teman. Master remnya itu macet. Oke, karena ini udah ketahuan penyebab rem depan tidak berfungsi pada motor Beat ini tuh karena masternya yang macet. Oke, sekarang kita benerin aja ya. Ini caranya tuh kayak gini teman-teman. Karena ini kan olinya masih bagus, kita sedot pakai sedotan kayak gini. Kita sedot, terus kita taruh di botol ya. Oke, ini kita sedot lagi. Ini ya, olinya itu masih bagus. Kita miringin, kita sedot lagi. Nah ini udah habis ya. Kalau di akhir tuh biasanya keruh teman-teman. Yang keruh kayak gini jangan ditampung di botol ya. Setelah itu, karena ini kan mau ganti master, ini kita lepas ya. Untuk kombi brake tuasnya itu sendiri-sendiri teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat. Nah bagi teman-teman pemula harus dipahami, ini kan kalau kombi brake di sini ada per ya teman-teman. Nah ini ada pernya ya teman-teman, perhatikan cara pasangnya nanti biar nggak lupa. Ini sama ininya itu jangan sampai lupa ya, karena biasanya setelah ini dilepas, kalau pasang lagi biasanya nggak bisa karena lupa. Oke, diperhatikan dulu sebelum dilepas kayak gini ya. Di bawah sini kita nyalain flashnya. Nah di bawah sini ini kan, sini kan ada mur 10, mur baut 10 ya teman-teman, kita lepas. Nah jadinya kan enak kalau udah kendor. Setelah itu baru ini kita lepas teman-teman. Nah ini pernya teman-teman. Teman-teman harus paham, ini kan agak panjang yang sebelah sini, ini kan pendek. Yang panjang itu ditaruh di sini teman-teman, di tuasnya ya, di lubang tuasnya ini. Yang panjang ini di lubang tuas. Nah yang pendek ini di sini, di bagian tuas sininya, biar nanti nggak lupa. Oke ya. Nah
Jadi yang bermasalah tuh ininya teman-teman, kenapa nggak berfungsi ini ya. Kita tarik, nah tuh. Wih. Tuh kayak gitu tuh, kotor banget tuh ya. Oke, sekarang kita lepas aja ya. Kalau udah kayak gini tuh pasti dikiranya kampasnya yang habis, padahal enggak teman-teman. Kenapa enggak berfungsi, seolah-olah kayak kampasnya yang habis. Ini kan masuk ke dalam nih, tapi dia enggak balik keluar. Nah ketika direm kan terak. Oke, oke ya. Nah karena ini enggak balik kan, saat di pencet tuas remnya itu seolah-olah kampasnya yang habis, atau kalau enggak ya seolah-olah olinya yang habis. Oke, sekarang kita lepas ya. Ya, ini snap ringnya udah kita lepas. Untuk melepas ini master remnya, kita semprot dulu teman-teman biar bisa muter. Karatan kayak gini ya, pantesan macetnya kotor banget. Kalau ini nggak berfungsi tuh rem jadi seolah-olah nggak ada kampasnya atau nggak ada olinya teman-teman ya. Sekarang kita ganti ini, nanti kita bersihkan dulu, terus ini kita ganti. Oke ya teman-teman, ini udah bersih ya, tuh dalamnya udah bersih. Oke, kalau nggak percaya ini kita flash ya. Nah itu udah bersih ya. Terus bagian sininya, nah itu udah bersih ya, sampai mengkilap kayak gitu. Iya. Oke, karena udah bersih, sekarang kita ganti yang baru ya. Ininya kita ganti yang baru nih. Kalau punyanya Beat injeksi itu serinya itu 45530 KVY teman-teman, KVY 911, silinder set atau master rem ya. Kita pasang Selebel ya, kita pasang ya, nanti dikiranya bohongan. Oke, satu setnya itu udah dapat semua teman-teman ya. Taruh buat barang bukti. Nih kita rakit ya. Pertama ini kita pasang ya, betul kayak gitu. Terus kita olesi oli, sininya kita olesi oli ya. Ya, kita olesi oli, pakai oli rem ya. Kalau ada bisa pakai itu grease, tapi yang khusus buat seal ya, jangan sembarangan grease, nanti malah sealnya itu rusak teman-teman. Kalau pakai grease itu khusus yang buat seal, atau kalau enggak bisa pakai minyak rambut boleh. Bris Ya, buat ngelumasi ini biar nggak rusak. Nanti kalau didorong masuk kan, kalau nggak dikasih pelumas ininya rusak ya. minyak zaitun Beret. Pokoknya intinya kasih minyak, yang penting jangan oli mesin, nggak boleh. Oke, setelah itu kita masukkan kayak gini. Masuk, kita tes dulu. Oke, kita tes aman nggak, jangan dipaksa ya. Kalau dipaksa nanti silnya rusak, pelan-pelan aja. Nah itu ya udah masuk ya. Nah terus ini kasih ring ya teman-teman, nanti kalau nggak dikasih ring mental teman-teman. Terus setelah itu ini snap ringnya kita pasang di tang snap ring ya, kayak gini. Nah terus masuk kayak gini, sambil didorong pakai jempol master remnya, paskan dulu. Nah setelah masuk ini penguncinya kita dorong ya, kita dorong, tahan pakai jempol kayak gini. Terus biar kenceng ini
penguncinya kita dorong pakai obeng men. Nah kayak gini ya teman-teman. Terus kalau perlu dipukul untuk memastikan penguncinya itu udah masuk. Kayak gini ya. Oke, kita tes. Oke, aman. Setelah itu ini kita pasang ya, seal karet penutup atau pengamannya kita pasang, anti debunya kita pasang. Ini namanya tuh seal anti debu atau anti air ya, biar nggak kena debu ya teman-teman. Caranya kayak gini. Nah, oke. Setelah itu bagian sininya kita tekan pakai obeng men. Udah. Sekarang ini kita pasang ya. Ini kayak gini. Oke, setelah masuk kayak gini, ini kita pasang. Nah, caranya yang ini yang panjang, masukkan ke lubang sininya. Terus yang sebelah sini kita tarik kayak gini. Nah, kayak gini ya. Setelah itu kita kencangin. Oke, udah masuk. Setelah itu karena olinya masih bagus, kita masukkan ya, olinya kita masukkan. Setelah itu kita tes ya. Teman-teman perhatikan sini di bagian olinya ya, kalau ditekan harus keluar gelembung-gelembung, Kalau keluar gelembung-gelembung kayak gitu, berarti tandanya master remnya itu bekerja dengan sempurna. Kita tekan-tekan aja dulu terus. Oke ya, pompa-pompa terus sampai gelembung-gelembungnya tuh habis. Kalau olinya kurang kita tambahin. Oke, kita pompa-pompa lagi. Nah, ini udah mulai keras ya. Sini. Nah, ini udah mulai keras. Nah, oke. Oke, ini udah enak. Udah pakem. Sekarang kombi brake-nya. Ini kan saya tekan ya. Ini tuas rem belakangnya kan saya tekan kayak gini ya. Nah, kalian lihat di bagian sini. Nah, ini udah berfungsi ya. Tuh. Sistem kombi brake-nya udah berfungsi. Ini kalau rem belakangnya ditekan, rem depannya ikut ngerem. Oke ya. Sekarang kita tutup. Ini kita tutup. Kita tutup terus kita kasih baut. Setelah itu kita kencangin. Nah, sekedar tip ya teman-teman, kalau teman-teman remnya itu kehabisan oli, sebelum ngisi teman-teman baca ini. Di sini kan tertulis use only .3 or .4, maksudnya artinya kamu bisa gunakan oli dengan spesifikasi .3 atau .4. Jadi kalau teman-teman ganti oli atau kasih oli itu yang DOT3 atau DOT4 teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi kayak gitu cara memperbaiki
rem kombi brake yang tidak berfungsi atau rem yang ngelos ya teman-teman, rem sakram yang ngelos pada motor Beat injeksi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan subscribe biar kalian tambah pintar saat memperbaiki motor. Salam 55 channel motor, mantap.